Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter luar biasa yang di rumah di sana. Apa kabarnya teman-temanku semuanya? Baik, di sini pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit ya. Setelah kelapa sawit itu ditanam, teman-temanku semuanya, perlu adalah pemeliharaan ya. Tentunya yang pertama menggunakan bibit unggul ya. Nah, ada 3 proses pemeliharaan budidaya kelapa sawit, yaitu ada yang pertama ya, penyulaman dan penjarangan. Jika terdapat bibit yang memiliki pertumbuhan yang tidak normal atau terkena penyakit bahkan mati, maka bibit sawit tersebut harus disulam. Penyulaman dilakukan ketika bibit usia berumur 10 hingga 14 bulan ya teman-teman. Nah, usia segini ini banyak banget ya tantangannya teman-teman. Mulai dari penyakit, kumbang tanduk, kemudian macam-macam lah, pelepah patah itu biasanya banyak sekali ya teman-teman. Itu ya, penyulaman dan penjarangan. Kemudian yang kedua adalah penyiangan. Penyiangan yaitu membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar kelapa sawit, gulma tanaman pengganggu ya. Jadi di sekitar lingkaran pohon kelapa sawit diusahakan teman-teman itu adalah bersih. Nah, bersih ya. Kemudian setelah lingkar kelapa sawit itu bisa digunakan herbisida baik sistemik maupun kontak ya teman-teman. Kalau bisa pembersihan piringan ini secara manual, kalau tidak bisa ya menggunakan obat ya, obat rumput tentunya ya. Sesuai dosis, jangan terlalu overdosis. Kemudian yang ketiga adalah pemupukan kelapa sawit. Hal yang paling krusial dan paling menentukan ini adalah pemupukan. Pemupukan merupakan kegiatan perawatan budidaya kelapa sawit yang bertujuan untuk memberikan makanan pada kelapa sawit. Nah, kegiatan ini memang harus dilakukan dan harus maksimal. Pemupukan ini teman-temanku semuanya harus dilakukan sesuai dengan umur kelapa sawit. Nah, yaitu melakukan pemupukan rutin ya. Nah, untuk pupuknya itu adalah bisa menggunakan dolomit, fosfat, TSP atau SP36 atau Pertipos, kemudian urea ya teman-teman. Kemudian urea. Setelah itu KCl teman-teman. Kalau memang teman-teman nggak sempat, mempunyai waktu yang sangat pendek, itu adalah dengan cara melakukan dengan pupuk NPK 12, 17 plus TE terus elemen. Jadi itu lengkap ya. Cuman dosisnya harus ditambah ya kalau menggunakan pupuk NPK ya, karena memang kandungannya sudah lengkap dan juga beragam. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit kelapa sawit. Nah, penyakit kelapa sawit ini ada hamanya teman-teman. Yang pertama adalah hama ulat kantong api, kemudian hama kumbang yang tadi saya sebutkan tadi, kumbang tanduk, kemudian hama tikus, kemudian busuk akar atau penyakit akar ya. Ada juga penyakit akar teman-teman. Kemudian busuk pangkal batang. Ada juga yang busuk pangkal batang. Nah, untuk selanjutnya teman-temanku semuanya adalah panen buah sawit. Nah, panen buah sawit ini harus dilakukan sesuai umur ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman terlalu cepat memelihara buah. Kalau terlalu cepat pemeliharaan buah, otomatis buahnya nanti kecil dan juga tidak tercapai pada lingkar batang ya. Lingkar batang itu minimal harus besar seperti itu, 2 meter ke atas seperti itu. Nah, kemudian untuk lingkar batang 2 meter, panjang pelepah minimal 2,5 sampai 3 meter teman-teman, baru bisa dilakukan pemeliharaan buah seperti contoh di video ini yang real dan nyata ya. Mungkin itu saja teman-teman. Silahkan jika ingin berbudidaya kelapa sawit, gak usah lebar-lebar, yang penting terawat secara rutin ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.